Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi sama aku Kak Andita. Ayo kita belajar lagi guys ya. Nah, untuk kalian yang lihat video ini, tolong kalian sebelum lihat video ini sampai selesai, kalian cek dulu video pertama aku, yaitu video materi free class pertama Area Course, supaya lebih nyambung lagi sama yang ini gitu ya. Itu adalah warningnya gitu, harus lihat dulu video itu, video yang sebelum ini. Oke, ceritanya kemarin kalian dari video yang sebelumnya udah bisa bikin senyawa dari dua unsur. Asik banget deh. Dan kalian udah tahu H2O itu kenapa hanya ada dua. NaCl kenapa Na-nya 1, Cl-nya 1 itu udah aku jelasin dan kalian insya Allah udah bisa di video yang pertama kemarin. Nah, untuk video yang kedua ini goals aku adalah kalian bisa bikin senyawa dari 3 unsur. Kalau ada 3 unsur digabungin itu jadi senyawa apa? Nah, ini abis ini insya Allah kalian udah bisa. Dan selain itu juga aku mau ngejelasin mengenai urutan unsur. Jadi udah video ini selesai, insya Allah kamu bisa yang namanya H2O kenapa O-nya di depan, hanya di depan terus O-nya di belakang. NaCl kenapa Na-nya di depan, Cl-nya di belakang. Nah, itu aku jelasin di video ini, oke? Jadi kalian stay tune ya guys. Oke. Oh iya, aku mau ngasih juga. Jadi untuk kalian yang belajar sekarang, ini kan aku mau ngejelasin bikin senyawa dari 3 unsur. FYI ya guys, untuk soal UTS itu biasanya dia bikin senyawa dari 4 unsur gitu. Aku mau ngejelasin cara bikin senyawa yang 4 unsur ini di kelas yang udah fix les gitu. Jadi untuk yang free class dan ini video terbuka ini aku cuma mau ngejelasin 3 unsur aja gitu ya. Yang 4 unsur itu nanti aku jelasinnya di luar free class ya, kalau kalian udah daftar les di area gitu dong ya kan, supaya yang lesnya itu ada poin plusnya. Asik. Oke guys, nah sebelum aku mau ngajarin kalian gimana caranya bikin 3 unsur jadi satu senyawa, aku mau nge-review dulu yang materi yang kemarin ya, yaitu 8 aturan Bilox. Kebetulan 8 aturan Bilox ini harus dipahami banget kalau kamu mau bikin senyawa gitu. Kalau mau bikin senyawa kuncinya adalah harus paham dan ngerti 8 aturan Bilox ya. Kemarin aturan Biloxnya udah aku kasih tahu 5. Nah, sekarang aku mau tambahin dan plus review juga yang kemarin. Nah, aku mau ngingetin lagi nih, Bilox itu apa sih? Jadi sebenarnya jadi Bilox itu adalah bilangan oksidasi di mana dia adalah nilai kemampuan unsur untuk mengikat unsur yang lain kayak gitu. Jadi kalau Bilox dia 0 berarti dia udah nggak bisa lagi ngikat apapun ya. Jadi dia udah nggak bisa lagi ngikat apapun dan dia nggak usah berikatan sama orang, dia udah stabil ya kalau Biloxnya 0. Oke, lanjut dulu. Nah, ini masih yang kemarin, gak apa aku review lagi dikit ya. Jadi aturan yang pertama dari Bilox adalah semua unsur bebas Biloxnya 0 gitu. Unsur bebas itu apa sih Kak? Gitu. Unsur bebas itu adalah monoatomik, diatomik, dan poliatomik. Jadi memang dia di alamnya itu bentuknya ada yang monoatomik yang bisa sendiri, diatomik yang harus berdua, dan poliatomik yang harus banyakan. Nah, tugas kamu adalah menghafalkan siapa aja sih anggota diatomik dan poliatomik yang harus dihafalin itu. Jadi untuk yang sedikit kita hafalin. Jadi anggota yang sedikit itu diatomik dan poliatomik, makanya kita hafalin itu. Selain mereka, selain diatomik dan poliatomik adalah monoatomik. Nah, jadi yang monoatomik itu nggak usah dihafalin ya. Nah, anggotanya siapa aja Kak? Nih aku ulangin lagi ya. Kalau poliatomik ada 3, S8, P4, dan O3. Ya, kemarin di video sebelumnya udah aku kasih tahu. Tapi kalau untuk yang diatomik yang 2 itu dia ada H2, O2, N2, FClBrI golongan 7 222. Ini doang ya. Jadi yang ini diatomik, yang tadi poliatomik udah dihafalin. Nah, berarti sisanya adalah dia monoatomik. Jadi kalau ditanyain karbon dia termasuknya apa? Monoatomik, karena karbon itu nggak termasuk sini dan kesini tadi ya. Nah, jadi karbon monoatomik, silikon monoatomik, apalagi logam-logam monoatomik dan dia bisa sendiri di alam gitu. Oke guys, ngerti ya guys? Selanjutnya adalah Bilox hidrogen. Nah, Bilox hidrogen itu selalu plus 1 dimanapun mereka berada. Bilox hidrogen selalu plus 1 dimanapun mereka berada kayak gitu ya.
kecuali hidrida gitu. Jadi hidrogen dimanapun plus 1 tapi kecuali hidrida. Apaan sih kah hidrida gitu? Hidrida adalah logam plus H. Jadi kalau ada senyawa yang terdiri dari logam sama H gitu ya, nanti si H-nya bukan plus 1 lagi, si H-nya jadinya min 1 gitu. Karena kan logam itu selalu positif. Logam itu selalu positif, makanya si H-nya jadi ngalah gara-gara oh ada logam nih. Berarti dia yang positif, gue yang negatif, kata si H gitu. Jadi H-nya di sini dia negatif 1 kalau dia hidrida. Oke, berarti dalam hal ini kamu harus hafal yang mana logam, yang mana non logam, gitu kan? Nah kalau temennya itu logam, dia jadi negatif. Tapi kalau temennya non logam, berarti dianya positif si H-nya, gitu. Oke guys, nah di sini aku udah kasih contoh. Di sini itu ada HCl. Nah HCl itu hanya pasti plus 1 karena Cl-nya kan non logam ya. CH4, nah CH4 hanya plus 1 karena karbonnya non logam gitu kan. NH3, nah hanya juga plus 1 gitu karena N-nya non logam. Nah NaH natrium itu dia logam, makanya hanya min 1 di sini gitu. Oke guys. Selanjutnya adalah apalagi nih guys. Nah, selanjutnya ini aku lupa pakai earphone, jadi suaranya semoga aja masih terfokus sama suara aku ya guys. Oke, nomor 3. Nah, nomor 3 itu ada apa aja, Kak? Nomor 3 ada bilox oksigen. Nah, bilox oksigen itu selalu min 2 dimanapun dia berada gitu, selalu min 2 kecuali apa aja guys? Kecuali peroksida, superoksida, dan OF2 gitu. Dari manakah mereka bertiga itu pengecualiannya? Nanti pengecualiannya aku jelasinnya di KD2 ya. Aku jelasin itu di KD2 karena memang nanti lebih ke pelajaran oksida. Jadi insya Allah ini aku ajarnya bukan di KD1, gak apa ya. Dan untuk free class alias kelas gratis, aku cuma ngejelasin KD1 doang. Jadi yang ini gak aku jelasin. Oke, nah berarti kalau oksigen min 2 dimanapun dia berada dia selalu min 2 ya. Nah dia selalu min 2. Berarti di H2O dia min 2, di H2SO4 dia min 2, dan seterusnya gitu ya. Nah selanjutnya adalah bilox golongan 1A itu plus 1 selalu, dan bilox golongan 2A itu selalu plus 2. Nah sorry ya bentar. Nah jadi ini dia selalu plus 1 dan dia selalu plus 2 dimanapun kayak gitu ya, dimanapun kayak gitu. Nah, jadi kalau ngelihat Li dia Na sama K, ini pokoknya yang golongan 1 lah ya, dia plus 1, golongan 2 nya plus 2. Terus ada yang nanya, Kak, bukannya Na itu logam dan poliatomik, Kak? Jadi Na itu harusnya dia 0 dong, Kak, biloxnya. Kok dia plus 1 sih, Kak? Gitu. Kan dia logam, kalau logam kan monoatomik, harusnya dia Na-nya 0. Misalkan kalian ada yang nanya kayak gitu. Jadi guys, jawabannya adalah seperti ini ya. Untuk Na yang di alam sendirian monoatomik dia 0 gitu. Na yang di alam secara di alam monoatomik, Na yang padatan dia 0. Tapi Na yang di sini adalah Na yang dalam NaCl, Na yang dalam NaOH, Na yang dalam senyawa. Jadi kalau Na yang dalam senyawa itu dia Na-nya plus 1. Tapi kalau Na yang dalam keadaan sendiri di alam, dia Na-nya 0 kayak gitu ya guys. Jadi bedain ya antara Na yang benar-benar sendiri di alam, biasanya ada S-nya jadi NaS gitu, solid, maksudnya solid padat, dengan Na yang berikatan sama yang lain gitu. Jadi kamu harus bisa bedain ya, oke? Nah, sip. Bentar ya. Nah, terus selanjutnya adalah bilox senyawa sama dengan 0. Nah, ini masih yang kemarin juga, bilox senyawa sama dengan 0. Jadi senyawa itu kalau misalkan kamu bikin senyawa, dia bilox totalnya harus 0. Jadi ketika kamu mau nyatuin unsur, itu si bilox dari unsur-unsur yang ada di situ dia harus pasti jumlahin itu jadi 0 gitu ya. Nah, seperti ini contohnya aku kasih NaOH, Na-nya plus 1, O-nya min 2, itu kan Na-nya plus 1 gara-gara dia golongan 1 ya. O-nya min 2 gara-gara tadi di peraturannya kayak gitu. Terus H-nya plus 1 juga sama di peraturannya kayak gitu tadi di peraturan bilox sebelumnya. Oke, dia ditotalin jadinya 0. Nah berarti dia adalah senyawa gitu. Oke, nah sekarang aku mau ngelanjutin yang kemarin yang hari ini pelajaran baru. Kalau yang tadi kan yang kemarin ya. Nah itu adalah pelajaran-pelajaran yang kemarin. Nah sekarang aku ngelanjutin yang baru, yaitu ini nomor 6. Bilox ion sederhana itu sama dengan muatannya.
gitu. Jadi kalau misalkan ada ion sederhana, dia sama dengan muatannya. Ion sederhana apa sih Kak? Jadi ion sederhana itu adalah ada satu unsur, terus unsur itu punya ion. Jadi ada satu unsur, terus unsur itu punya ion. Satu unsur punya ion, satu unsur punya ion di atasnya, satu unsur punya ion, satu unsur punya ion di atasnya. Nah, kalau ada satu unsur punya ion di atasnya, biloxnya adalah ionnya gitu. Biloxnya adalah muatannya gitu. Jadi kamu gak usah nyari-nyari apa-apa, lihat aja atasnya. Gampang ya? Oke. Selanjutnya, nah ini nomor 7. Bilox ion poliatomik sama dengan muatannya. Nah, jadi kalau ada ion poliatomik itu apa sih Kak? Jadi ion poliatomik itu adalah beberapa unsur bersatu tapi dia masih ada ionnya, jadi nggak nol. Beberapa unsur bersatu dia nggak nol. Kalau beberapa unsur bersatu terus dia nol, itu namanya senyawa gitu. Tapi kalau beberapa unsur bergabung tapi dia nggak nol, itu namanya ion poliatomik kayak gitu. Ngerti ya? Nah, ini ion poliatomik, salah satu contohnya adalah ini. Dan FYI guys, ini banyak banget, banyak parah ya, kalian harus hafal guys, harus hafal. Nanti untuk lengkapnya aku punya untuk kalian yang fix les, aku akan kasih insya Allah ya. Jadi dan cara mudah menghafalnya aku akan kasih nanti ke kalian yang fix daftar les. Oke? Ini banyak banget guys, sampai FYI aja ya guys. Untuk anak angkatan 64 waktu itu aku sempet belajar sama mereka. Jadi 64 itu kemarin waktu pas lagi les itu pas pas banget sekolah jalan. Jadi sekolah jalan terus barengan lesnya sama sekolah jalan, nggak mulai duluan gitu. Nah, akhirnya pas lagi ulangan itu mereka bener-bener menghafalkannya, ya lumayan keteteran lah kalau menurut aku ya, dalam penilaian aku lah gitu ya, karena mereka waktunya singkat banget ngehafalinnya. Jadi akhirnya sampai ada yang ditempel di kamar mandi, ditempel di tempat tidur, ditempel di tempat makan, saking harus ngafalin sebanyak itu gitu. Jadi kayak sambil mandi kayak SO3 2-min, sulfit gitu. Jadi kayak sambil ngafalin ion poliatomiknya, sambil ngafalin namanya itu di berbagai kondisi, yang lagi mandi, yang lagi makan, yang mau tidur dan seterusnya. Pokoknya sampai gitu banget ya. Jadi kalian harus ngafalin kalau bisa dari sekarang ya. Ion poliatomik penting banget. Oke, nah selanjutnya ini The Pamungkas nomor 8. Nah, di sini baru dijelasin ya, di dalam aturan ke-8 itu baru dijelasin kenapa ya H2O itu H-nya di depan gitu. Kenapa ya O-nya di belakang? Kenapa ya NaCl itu Na-nya di depan terus Cl-nya di belakang? Nah, ini adalah penjelasannya gitu ya. Oke, aku mau jelasin dulu ke sini. Nah, jadi guys, di dalam SUB, susunan unsur periodik, SUB susunan unsur berkala. Nah, dia itu semua unsur yang ada di situ memiliki nilai keelektronegativitasan ya. Punya nilai keelektronegativitasan ya. Jadi setiap unsur punya nilai itu. Nah, kemudian nilai keelektronegativitasan itu apa sih Kak? Jadi singkatnya itu nilai keelektronegativitasan itu adalah tingkat kesukaan unsur terhadap elektron. Tingkat kesukaan unsur terhadap elektron. Semakin dia suka sama elektron, semakin nilai keelektronegativitasannya semakin besar. Gitu ya. Semakin dia suka sama elektron, semakin nilai keelektronegativitasannya besar. Kak, ngapain sih Kak dia suka-sukaan sama elektron? Emang ada apa sih dengan elektron? Ngapain sih dia suka-sukaan? Jadi guys ya, unsur-unsur yang ada di SUB itu ya, unsur-unsur yang ada di alam itu, dia itu harus yang namanya stabil. Nah, untuk menstabilkan dirinya, ada unsur-unsur yang harus menangkap elektron, ada unsur-unsur yang harus melepaskan elektron, kayak gitu. Jadi ada yang harus menangkap, ada yang harus melepaskan elektron, tergantung sifat unsur tersebut. Berarti unsur-unsur yang menangkap elektron, berarti unsur-unsur yang dengan untuk menjadi stabil dia harus menangkap elektron, berarti dia nilai keelektronegativitasannya tinggi. Berarti dia suka banget tuh sama elektron, ya enggak? Karena keelektronegativitasan adalah tingkat kesukaan unsur terhadap elektron. Semakin dia suka sama elektron, berarti dia semakin besar nilai keelektronegativitasannya, ya enggak? Gitu. Oke? Nah,
Apa sih Kak hubungannya sama nomor 8 ini? Nah, jadi nomor 8 ini adalah peraturan untuk urutan unsur berdasarkan nilai keelektronegativitasan gitu. Jadi unsur itu ditata berdasarkan nilai keelektronegativitasan gitu guys ya. FYI aja guys, untuk nilai keelektronegativitasan ini belajar lebih dalamnya di KD2. Sangat dalam banget. Kayak kenapa sih dia keelektronegativitasannya bisa tinggi? Karena suka sama elektron. Kenapa sih dia tuh suka sama elektron? Karena dia mau stabil. Kenapa sih dia harus stabil? Pokoknya kayak pertanyaannya tuh lengkap banget, kayak detail banget nanti di KD2 ya, di KD2. Dan aku mau ngejelasin KD2 di luar free class ya, kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Oke, tadi ngerti ya? Ya, semakin dia suka sama elektron, semakin nilai keelektronegativitasnya tinggi. Nah, sekarang aku mau nanya lagi. Semakin dia besar nilai keelektronegativitasan, semakin positif atau semakin negatif biloxnya? Ceritanya kalian jawab ya dalam hati. Udah. Jadi semakin besar nilai keelektronegativitasan, biloxnya akan semakin negatif. Karena kan keelektronegativitasan gitu. Karena kan dia suka sama elektron, nah berarti dia bakal semakin negatif biloxnya. Oke, nah nomor 8 itu mengatur urutan urutan unsur dalam senyawa. Itu berdasarkan nilai keelektronegativitasan. Nah, yang nilai keelektronegativitasannya rendah ditulis di awal, dan yang nilai keelektronegativitasan tinggi ditulis terakhir. Nah, berarti yang nilai keelektronegativitasan rendah kan tadi plus ya. Berarti yang plus itu ditulis di depan, yang min ditulis belakang. Tuh. Yang biloxnya positif ditulis di depan. Yang biloxnya negatif ditulis di belakang. Kayak gitu guys. Jadi kenapa NaCl itu Na-nya yang di depan? Soalnya Na-nya positif, Cl-nya negatif gitu. Jadi dia di depan. Guys, sorry banget kalau ada suara-suara motor. Ini aku lupa pakai earphone, terus aku udah ngerekam kayak gini, aku masa mau balikan lagi guys. Ya. Jadi sorry kalau kedengeran suara-suara motor. Intinya gitu ya. Jadi nilai keelektronegativitasan itu semakin tinggi semakin negatif. Dan kalau kamu mau mengurutkan unsur dalam suatu senyawa, harus yang dari positif dulu ke yang negatif. Ada pengecualian guys, pengecualian untuk CH4 dan NH3. Udah ini aja ya. Untuk NH4 dan untuk NH3 dan CH4 dia hanya di belakang, hanya positif terus hanya di belakang ya. Karena dia ngikutin ikatan kimianya. Kalau dia organik ya, jadi kita ngikutin ikatannya. Nanti ikatannya tuh kayak gini. Nah, nanti ini pelajarannya di KD2 juga ya, CHH gitu. Ya, jadi intinya yang plus di depan, yang min di belakang. Titik. Oke, kita latihan untuk membuatnya. Ini sebelumnya aku kasih tahu dulu. Ini ada tabel nilai keelektronegativitasan. Nah, FYI aja, waktu itu pernah sempat ada soal ulangan UTS nanyain siapakah yang memiliki nilai keelektronegativitasan tertinggi, siapakah yang memiliki nilai keelektronegativitasan terendah. Yang tertinggi adalah fluor, yang terendah adalah Fr. Nah, udah aku kasih tau lo ya. Oke lah, lumayan lah ya. Selanjutnya, oke, sekarang aku mau ngejelasin cara bikin unsur ya. Cara bikin senyawa dari 3 unsur. Ini let's check this out carefully. Kalian harus benar-benar dengerin banget. Ini mantep sih, maksudnya lumayan banget lah ya aku ajarin sama kalian guys. Oke, di free class. Pertama, ada soalnya kayak gini. Buatlah senyawa dari unsur-unsur berikut, yaitu unsur K, unsur O, dan unsur N. Misalnya gini. Terus palingan diketahui di soalnya itu hanya nilai keelektronegativitasan. Jadi K-nya misalkan 0,8, O-nya itu 3,0, dan N-nya itu 2,5. Ini adalah nilai keelektronegativitasan. Oke, kalau kamu mau bikin senyawa ya dari mau 3 unsur, mau 4 unsur, nah, dia itu harus yang namanya memperhatikan 2 hal.
Yang pertama, kamu harus tahu yang namanya urutan mereka. Sorry, ini jelek nih. Urutan mereka. Jadi urutan mereka tuh K dulu, O dulu apa N dulu ya? Itu harus tahu urutan merekanya. Ya. Yang pertama itu. Yang kedua, kamu juga harus tahu jumlah unsur. Misalkan K-nya harus berapa ya? K-nya harus 1K, 2K, 3K. Nah, itu juga harus tahu. Jadi yang pertama harus diperhatikan adalah urutan. Kamu harus benar ngurutinnya. Kayak H2O aja kan nggak bisa kita balik jadi OH2. Ini juga sama, kita nggak bisa ngasal kayak K dulu, O dulu, atau N dulu ya. Nggak boleh ngasal. Terus untuk jumlahnya juga sama, kamu nggak boleh ngasal kayak K-nya ada 2A atau O-nya ada 5, misalkan itu nggak boleh ya. Jadi itu harus juga diperhitungkan. Jadi ada dua yang harus diperhatikan, yaitu urutan dan jumlah. Oke? Nah, si urutan kita bisa lihat dari nilai apa sih? Nah, si urutan itu bisa kamu lihat dari nilai keelektronegativitasan. Kalau jumlah kamu bisa lihat dari biloxnya, gitu kan? Kamu apa namanya? Segimana mungkin lah digimanain supaya nanti si unsurnya itu dia jadi 0 gitu ya, biloxnya kayak gitu. Oke? Oke, nah selanjutnya adalah kita langsung mulai aja bikin si unsurnya ini jadi satu senyawa. Oke? Nah, ini aku erase dulu ya guys. Oh sorry, ini bukan erase. Nah, oke. Yang step pertama ya, aku mau dari step pertama dulu. Ini aku tulis lagi si unsurnya guys. Ini sorry banget kalau ada suara-suara yang tidak menyenangkan. Kayaknya 0,8. N-nya berapa tadi? N-nya adalah 2,5. Terus O-nya adalah 3,0. Oke. Nah, oke, step yang pertama aku jelasin per step ya. Aku jelasin per step soalnya takutnya kalian lupa gitu. Ini stepnya dari mana ya gitu. Aku jelasin per step. Nah, terus untuk warning buat kalian, kalau kalian ngisi soal ngisi soal ulangan nggak boleh pakai step. Kamu harus langsung ke jawabannya ya. Ini aku pakai step karena aku pengen ngejelasin ke kalian supaya kalian nggak bingung. Oke, step 1. Nah, untuk step pertama, untuk step 1, bentar aku tulisannya aku bagusin ya guys, aku deketin dulu. Oke. Tadi berapa? K-nya adalah 0,8, N-nya adalah 2,5, O-nya adalah berapa? 3,0. Oke, step yang pertama adalah kamu harus urutkan. Diurutkan dulu, mereka harus dari keelektronegativitasan yang apa tadi? Rendah ke yang tinggi gitu ya. Itu adalah bilox, aturan bilox ke-8 ya, kayak gini katanya ya. Oke. Dari yang terendah, nah kita lihat yang terendah adalah ini 0,8. Oke, berarti urutannya adalah K, kemudian urutannya adalah N, dan kemudian O. Oke, kamu udah tahu urutannya ya. 0,8, 2,5 sama 3,0. Itu urutin dari yang kecil. Oke, berarti urutannya kamu udah tahu K, N, O. Nah, kemudian setelah kamu tahu urutannya, tadi yang aku bilang kamu harus tahu jumlahnya gitu ya. Nah, tahu jumlah dari mana Kak? Tahu jumlah itu dari bilox. Nah, bilox itu kan ada yang positif, ada yang negatif ya guys. Nah, kita tentuin dulu nih nilai positif atau negatifnya. Nah, itu ada rumusnya guys. Jadi untuk rumus yang ada dua unsur itu plusnya di depan, minnya di belakang. Tapi kalau untuk rumus kimia yang 3 unsur ini plus, plus, min. Jadi bilox pertama pasti positif, bilox keduanya pasti positif, dan bilox ketiganya negatif. Selalu kayak gitu ya. Kalau dia ada 4 unsur A, B, C, D, nah berarti bilox pertama plus, bilox kedua plus, bilox ketiga min, bilox keempat min. Jadi plus, plus, min, min. Kayak gitu, oke? Ini rumusnya, tolong dicatat aja. Aku mau hapus soalnya. Nah, kemudian karena kita ada 3 unsur, berarti kita ngambil yang ini. Nah, berarti dia plus, plus, min, ya gak? Ya, jadi dia biloxnya adalah plus, 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 min. Nih aku gedein dulu si erasernya. Gak gede ya guys, eraserku. Nih. Oke lah, dihapus aja, gitu ya. Jadi KNO itu adalah plus, plus, min. Nah gitu ya. Oke, kita tuh ceritanya guys, sekali lagi mau bikin senyawa dari 3 unsur ini. Mau menelusuri harus berapa sih jumlahnya, K-nya, N-nya, sama O-nya. Caranya harus disesuaikan dengan bilox kan gitu. Nah,
setelah kamu tahu ini biloxnya itu pasti plus plus min dari rumus ya, kamu tentuin dulu mana bilox yang udah pasti gitu. Bilox yang udah pasti itu maksudnya bilox yang udah diatur di 8 aturan bilox. Di 8 aturan bilox yang udah diatur adalah O pasti min 2 tadi kan gitu ya, di yang peraturan ketiga. Terus kemudian K itu golongan 1A, dia pasti plus 1 ya. Jadi K sama O udah pasti, dia nilainya. Nah kemudian ya guys, untuk nentuin si N nya berapa ya Kak. Nah untuk orang-orang awamers, awamers ya guys, untuk orang-orang awamers itu pasti mereka ngejawabnya N nya plus 1 gitu, sehingga kalau dijumlahin jadi 0. Aku dapet KNO kayak gitu. Jadi dia biloxnya 0, abis gitu jumlahnya 1 semua. Aku dapet. Ternyata kalian salah. Deng deng. Kalau kalian awamers, kalian pasti bakalan kayak gitu karena ngelihat K-nya plus 1 ya, O-nya min 2 ya, berarti N-nya plus 1 aja gitu kan. Nah nggak taunya salah guys, ya kan. Kalau kamu N-nya 1 aja, berarti K-nya ada 1, N-nya ada 1, O-nya ada 1, KNO dong gitu. KNO salah. Kenapa KNO salah? Karena di alam itu gak ada yang namanya KNO gitu. Jadi walaupun kamu disuruh bikin senyawa dari 3 unsur yang berbeda terus kamu blank gitu, kamu gak boleh salah untuk menentukan senyawa gitu. Jadi senyawanya tuh gak boleh hasilnya tuh yang gak ada di alam tuh gak boleh gitu. Harus tetap yang ada di alam gitu loh ya. Ika, terus gimana dong aku bisa tahu dia di alam apa enggak? Kan aku gak hafal. Nah ini tadi udah ya, plus terus min 2. Nah jadi ada triknya guys, ada triknya untuk menjawab ini ya. Caranya gimana? Oke, stepnya adalah si logam kamu simpen dulu, jangan dulu ikut-ikutan ya. Perhatikan banget si non logam. Jadi non logam di sini ada si N sama si O. Nah, mereka berdua itu harus kamu perhatikan, terus kamu pikirin di kepala kamu. Asik, dipikirin di kepala kamu, jangan disimpan di kunci jawaban kamu nanti. N dengan O itu ion poliatomiknya apa ya? Jadi kamu tuh langsung cari di tabel ion poliatomik gitu, di tabel ion poliatomik. Nah N dengan O itu di tabel ion poliatomik jadi apa ya? Ini aku gak ada tabelnya di sini, aku cuma nyontohin beberapa kan tadi. Nah N sama O itu ternyata adalah NO2- sama NO3- di alamnya itu gitu. Dia nggak bisa jadi NO doang, dia nggak bisa jadi NO doang, KNO gitu gak bisa. Dia bisanya jadi NO2- atau NO3- gitu ya di alamnya. Nah karena ada 2 pilihan, kamu bebas pilih. Jadi terserah kamu mau jadi NO2- atau NO3- itu si NO nya gitu. Oke, misalkan kita pilih NO2- ya. Oke, jadi kalau kamu mau ngisi ini tuh kamu harus punya tujuan dulu. Kamu mau ngejadiin unsur ini jadi apa sih? Kamu mau ngejadiin senyawa unsur ini jadi senyawa apa sih? Jadi harus ada tujuannya gitu. Walaupun sebenarnya walaupun sebenarnya ini soalnya tuh buat bikin senyawa ya gak sih, tapi kamu benar-benar harus tahu tujuan kamu mau ngapain nih. Si K nya mau diapain, si N nya mau diapain, sama O nya mau diapain, tuh harus tahu dulu tujuannya gitu. Oke, ini plus, ini min. Nah tadi si NO udah kita pilih, dia akan menjadi NO2- gitu ya. N nya ada 1, O nya ada 2 gitu ya. N nya ada 1, O nya ada 2. Dan ketika bilox N dan O ditambah, itu harus isinya adalah min 1 gitu ya. N nya ada 1, O nya ada 2. Oke, kita harus membuat si NO ini. Nah ini ceritanya trik kita ya. Tujuan kita udah tahu, kita mau bikin jadi NO2. Oke, si N nya harus ada 1, si O nya harus ada 2. Si O nya harus ada 2 berarti kita kali 2. Kita kali 2 berarti dia min 4 ya. Oke, min 4. Nah ketika O nya min 4, si N nya itu harus berapa sih? Si N nya itu harus berapa sih? Si N nya itu harus berapa sehingga si N ditambah O itu min 1. Karena kan di sini ditambahin dia jadi min 1. Tuh, NO2- gitu. Jadi ketika N dan O ditambah itu dia harus min 1. Nah, kita udah punya si O nya itu min 4. Berarti si N nya harus plus 3. Supaya plus 3 ditambah min 4 itu apa namanya? Min 1 gitu. Ya enggak? Nah, jadi di sini harus plus 3. Nah oke, udah jadi nih si N nya ada 1, O nya ada 2, terus dijumlahin jadi min 1. Udah sesuai dong dengan yang kita inginkan, dan dia memang ada di alam ya kan. Oke, kita jumlahin. Nah ternyata K nya plus 1, O nya min 1. 0 gak ini? 0. Kalau 0 udah gak usah diapa-apain lagi.
Berarti unsur yang kalian miliki adalah K nya 1, N nya 1, O nya 2. Dari sini ya, 2 itu ya udah dikali 2 soalnya. Jadi jawabannya adalah KNO2. Nah, ini baru benar. Kalau KNO doang tadi salah gitu. Jadi ini ada yang benar. Gitu guys. Jadi caranya adalah seperti itu. Oke, kalau untuk di video aku nggak terlalu banyak kasih contoh. Kalau kamu mau lebih banyak contoh, kamu silakan ikut free trial class kita di area course. Kamu bisa pilih online atau offline. Caranya adalah kamu bisa langsung kunjungi aja IG kita tercinta, yaitu area_underscore course. Nah, di situ nanti kamu bisa lihat link bio-nya, terus kamu join aja free class-nya. Insya Allah di situ banyak banget soal-soal yang kita bahas kayak gitu. Di video ini hanya terbatas aja kayak gini doang. Oke guys, nah itu adalah bilox. Selanjutnya aku mau jelasin juga sedikit tentang penamaan senyawa anorganik. Jadi yang tadi bilox itu aku cukupkan sampai 3 unsur, yang 4 unsurnya untuk yang les daftar fix aja. Oke, untuk penamaan senyawanya itu sebenarnya aslinya ada banyak banget ya. Penamaan senyawa itu ada banyak pelajaran di kelas 10, tapi aku hari ini mau ngejelasin dulu yang penamaan logam dan non logamnya itu sendiri ya. Oke guys, nah di sini ada yang namanya senyawa logam dan non logam, terus kita harus namain dia. Kalau kalian ada yang nanya, "Kak, non logam sama logam kok bisa bersatu sih, Kak?" kayak gitu. Jadi gimana sih Kak itu si logam sama non logam kok bisa jadi senyawa kayak gitu, kok bisa bersatu gitu. Jadi guys, logam itu kalau misalkan dia pengen stabil, dia bakal jadi ion positif. Kalau non logam bakal jadi ion negatif. Nah, karena dia muatannya berbeda ini, dia saling tarik menarik sehingga dia berikatan. Nama ikatannya adalah ikatan ionik. Gitu. Nah, ikatan ionik. Nah, jadilah ikatan ionik itu nanti kita pelajarinnya dalam banget di KD2 ya, guys. Oke. Nah, Kak gimana sih Kak cara namainnya? Nah, cara namain senyawa logam dan non logam ini kamu harus hafal yang namanya nama kation. Kan logam itu nama ionnya kan kation ya. Kation dan anion. Kamu harus hafal nama logam, nama kation dan juga nama anion. Nanti untuk cara menamainya kamu tinggal nyatuin aja, kayak nyatuin kation ditambah anion gitu. Nama kation ditambah nama anion. Oke? Nah, selanjutnya nih, ini adalah aku kasih di sini dan ini belum semuanya, adalah nama-nama dari si kation gitu ya. Nama-nama dari si kation yang aku jelasin. Sebelumnya aku mau ngasih tau dulu penamaan di SMAKBO itu ada 2 penamaan, yaitu penamaan sistem stok dan penamaan sistem lama gitu. Untuk penamaan sistem stok itu pakai bahasa Indonesia, tapi untuk penamaan sistem lama pakai bahasa Latin. Ya, jadi hari ini kita mau belajar yang sistem stok dulu, yang bahasa Indonesia, bahasa Latinnya insya Allah minggu depan ya. Nah, tapi kabar baiknya buat kalian adalah untuk golongan A itu sistem stok bahasa Indonesia maupun bahasa Latinnya dari golongan A kayak mana sih Ca, terus habis itu magnesium, ini strontium, natrium, pokoknya yang golongan A lah ya. Yang golongan A, untuk golongan A itu nama Indonesianya dan nama Latinnya sama gitu. Jadi jadi nanti sistem stok sama sistem lamanya sama untuk yang golongan A gitu. Tapi kalau untuk yang golongan B, nah dia beda. Makanya kamu harus hafal ya. Seperti misalkan AU tuh lihat ada emas, kalau Latinnya dia aurum dia bahasa Latinnya gitu. Nah, di sini kalau golongan B biasanya dia punya lebih dari dua bilox tuh, punya lebih dari 2 bilox. Lebih dari 1 bilox, biasanya dia 2 bilox tuh. Yang paling banyak sih 2 bilox. Ya, unsur-unsur golongan B itu rata-rata punya 2 bilox. Nah, kayak gini. Untuk membedain biloxnya kayak misalkan Fe nih, aku deketin ya. Kayak misalkan Fe nih ada Fe yang 2, ada Fe yang 3. Nah, si Fe yang 3 itu disebutnya Fe yang 2 itu disebutnya besi 2 pakai Romawi. Nah, ini besi 3 pakai Romawi gitu. Ini kalian harus hafal ini belum semuanya juga ya. Adalah nama-nama kationnya pakai bahasa Indonesia ya. Nanti bahasa Latinnya minggu depan insyaallah. Nah, untuk anionnya juga kamu hafalin. Nah, ini tinggal kita tambahin ida. Ada F- fluorida, Cl- klorida, Br- bromida, iodium iodida, oksigen oksida. Nah, ini tinggal tambahin ida gitu aja.
Cara namainnya gimana Kak? Nah, kalian jangan bingung kalau ada soal yang dari golongan A seperti MgCl2, AlCl3. Ini nggak usah bingung, kita namainnya tinggal mencatut nama logam, nama kationnya magnesium klorida, dan mencatut nama non logamnya tuh, nama logam dan nama logam dan nama non logamnya, nama kation dan nama anionnya tinggal digabungin, gak usah mikir apa-apa, gak usah mikir jumlahnya. Ini ada 2 nih, gak usah. Aluminium AlCl3 juga sama. AlCl3 itu langsung dinamain aja aluminium klorida, nggak usah merhatiin tuh Cl ada berapa, nggak usah gitu. Jadi dia benar-benar nggak usah diperhatiin jumlahnya kalau golongan A. Jadi kalau golongan A tuh kamu tinggal namain aja si logamnya sama non logam terus digabungin kayak gitu untuk si yang golongan A. Jadi nggak usah mikir. Kayak misalkan Mg3N2 tuh kayak ribet banget ya, kayak kok ada 3 ada 2. Langsung aja namain magnesium nitrida gitu, langsung dinamain ya. Tapi yang harus agak mikir adalah kalau dia golongan B ya. Kalau dia golongan B, misalkan aku punya FeO. Waduh, Fe itu kan besi. Tapi ini besinya besi berapa ya Kak? Gitu kan, besi kan ada 2. Iya gak? FeO. Coba bentar ya. FeO. Nah, FeO. Nah, kalau misalkan kalian ketemu sama yang golongan B, itu kamu harus tentuin dulu dia muatannya berapa si golongan B ini, karena golongan B itu kan ada banyak ya biasanya biloxnya ya. Ini bisa jadi besi 2, bisa jadi besi 3 nih. Kalau kita lihat ke samping, besi itu tadi ada 2, ada yang besi 2, ada yang besi 3 ya gak? Nah, bisa jadi dia besi 2 atau besi 3. Nah, ini harus ditentuin dulu gitu. Ini harus ditentuin dulu. Nah, set. Nah, ini harus ditentuin dulu. Nah, si O-nya berapa Kak? O-nya, nah gini. Gimana Kak cara nentuinnya? Cara nentuinnya adalah kamu lihat dulu aja muatan yang belakang gitu. Muatan si anionnya itu dia berapa gitu. Karena anion itu nggak mungkin punya beberapa bilox. Anion itu pasti mempunyai 1 ion aja. Kalau yang anion, kalau yang kation bisa jadi punya banyak ionnya ya. Nah, ini ada berapa nih, kita lihat sini. Oh, 2 min. Oh, berarti dia nilainya min 2. Ya enggak? Nah, karena ini adalah senyawa, kalau O-nya min 2 berarti Fe-nya plus 2. Karena kan dia pasti harus 0 ya kalau senyawa. Nah, jadi di sini adalah dia besi 2 oksida. Gitu ya. Karena dia Fe-nya Fe yang 2 kayak gitu. Ngerti gak? Ngerti ya? Nah, coba lagi. Bentar. Misalkan aku punya AU2S. Nah, ini AU2S, AU yang mana ya? Sedangkan di sini AU itu ada 2 jenis. AU itu emas, ada emas 1, ada emas 3. Tapi ini AU2S. Nah, ini AU yang mana ya? Nah, berarti kamu harus check and recheck ya si unsur yang di belakangnya. Nah, ini yang di belakangnya dia berapa nih muatannya? Pas kita lihat muatannya dia adalah min 2. Oke, min 2. Nah, di sini min 2. Oke, nah berarti si AU2-nya adalah plus 2 gitu supaya 0 ya. Iya gak sih? Kalau misalkan S-nya di belakang adalah min 2, berarti yang di depannya plus 2. Nah, karena AU-nya ada 2, kita bagi 2. Jadi 1 AU-nya harganya plus 1. Gitu. Nih, ulangi ya. Jadi kalau aku punya AU2S, sorry nih aku pengen pakai warna ini aja. Kalau aku punya AU2S dibagi 2 sama aku nih. Si AU-nya adalah min 2, berarti si S-nya adalah min 2, berarti AU2-nya adalah plus 2 karena kan biar 0, ya enggak? Kalau yang minnya min 2, berarti yang plusnya harus plus 2, ya kan? Tapi karena AU-nya jumlahnya ada 2, nah kita harus cari harga satuan AU-nya, harga 1 AU-nya, bukan harga 2 AU ya. Harga 1 AU. Nah, ini kalau 2 aja dia plus 2, berarti harga satuan AU-nya berapa? Harga satuan AU-nya plus 1. Berarti namanya adalah emas 1. Nah, emas 1 sulfida gitu, karena nama S-nya adalah sulfida ya, emas 1 sulfida. Kayak gitu, guys. Oke, guys.
Coba kalian ada yang mau ditanyain, kalau tanyain boleh, tinggal PC aja sama aku siapapun kalian, nggak apa-apa. Kalau anak Smakbo 66 silakan PC aku aja. Kalau ada yang mau ditanyain lagi, ini banyak lagi sih contoh-contoh yang lain senyawanya kayak Fe2O3 kayak gitu, ini gimana, ada AUN AUN, pokoknya banyak deh senyawa-senyawanya yang bisa disatu-satuin kayak gitu. Kalau sekarang kita baru belajar dari rumus ke nama, nanti insya Allah minggu depan kita belajar dari nama ke rumus ya. Jadi kita belajar dari nama ke rumus itu lebih menantang, dan juga kita mau belajar pakai bahasa Latinnya. Ini kan baru bahasa Indonesia ya. Oke deh guys, cukup sekian aja ya untuk video kali ini. Kalau ada yang nggak ngerti silahkan PC aku aja atau DM Instagram kita di @ry_course. Oke guys, see you next time insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.